Halo guys, ketemu lagi dengan gua Darwin Indo di Toronto. Dan hari ini gua membahas sesuatu yang sudah banyak ditanyakan oleh beberapa teman ya guys ya. Karena gua cukup mengerti bahwa saat ini untuk apply PR langsung dari Indonesia itu sangat berat. Dengan skema express entry ini, poinnya, competitionnya sangat ketat. Sehingga beberapa dari teman-teman berusaha untuk dapatkan PR ke Kanada lewat jalur sekolah. Dan lewat jalur sekolah tentu saja memakan biaya yang cukup mahal. Sehingga banyak teman-teman yang menanyakan, kalau kerja sambil kuliah, kira-kira kerjanya lumayan nggak ya untuk memenuhi kebutuhan hidup? Nah, gue akan coba beberkan antara pendapatan dan biayanya jika kuliah sambil kerja di sini ya guys ya. Tapi gue menggunakan asumsi-asumsi standar ya, dengan juga dengan lifestyle yang hemat ya. Toh ini semua kembali kepada kalian guys. Seberapa hematnya kalian bisa menjalani ini semua ya. Jadi gue akan membahas mengenai misalkan kuliah sambil kerja di Kanada, kira-kira eh, pekerjaannya itu atau pendapatan kita itu bisa nggak sih memenuhi untuk biaya hidup di sini guys. Nah, gue akan breakdown secara detail ya guys ya. Tapi disclaimer, gue bukan agen imigrasi, gue bukan immigration lawyer, atau bukan expert dalam HRD, expert secara ekonomi yang mengetahui untuk biaya-biaya hidup ya. Gue melakukan atau gue membuat video ini berdasarkan research gue dan juga berdasarkan pertanyaan gue ke beberapa teman-teman yang sedang kuliah sambil kerja di sini ya guys ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan jika memang jika kalian menemukan ada kesalahan-kesalahan dalam video ini, tolong kalian berikan koreksinya melalui komen di bawah ini ya guys ya. Oke, simak video ini ya sampai habis. Thank you. Oke guys, kali ini gue sudah buatkan ya simulasinya biaya hidup kalau kuliah sambil kerja part-time di Toronto. Kurang lebih cukup nggak sih ya? Nah, tentu saja ini tergantung dari lifestyle kalian ya. Tapi kalau kalian benar-benar super hemat, saya rasa sih cukup guys ya. Oke, nah yang pertama nih gue akan asumsikan misalkan dalam simulasi ini ialah single atau sendirian ya, tidak membawa pasangan ke sini. Lalu laki-laki ya, kenapa laki-laki? Karena living cost-nya gue taunya kalau untuk laki-laki ya. Karena kalau perempuan gue kurang tahu, kemungkinan ada biaya make up, ada biaya lotion dan lain-lain ya. Lalu asumsinya juga kuliah di Toronto, lalu kerja part-time 20 jam per minggu dan gajinya UMR $14,25 ya per jamnya ya. Oke, nah ini pendapatannya. Pendapatan sebulannya berapa sih? Nah, asumsi pertama itu kan full time, kerjanya 40 jam seminggu ya, atau kurang lebih 2000 jam setahun. Nah, kalau part time itu kan 20 jam per minggu, jadi dapatnya 1000 jam setahun. Dan UMR di Ontario itu $14,25 ya. Jadi pendapatan setahunnya 1000 jam kali $14,25 itu $14.250. Lalu ada potongan pajak dan lain-lain $1000 ya. Nah, setelah dipotong pajak, dapatnya pendapatan bersih 13.244. Nah, pendapatan sebulannya dapat $1.104. Nah, ini menguntungkan guys, karena apa? Potongan pajaknya kecil ya, karena pendapatannya juga nggak banyak dalam setahun. Oke? Lalu, faktor biayanya ada apa saja sih? Ada akomodasi, tentu saja itu faktor krusial. Lalu makan juga. Lalu transportasi, communications, pengeluaran rutin ya, contohnya sabun, obat, dan lain-lain ya. Lalu ada pakaian dan juga pengeluaran lain-lain atau ya biaya tak terduga ya guys ya. Nah, akomodasi. Ya, akomodasi kalau kita tidak picky, mungkin daerahnya kita nggak apa-apa lah, bukan daerah yang prime banget, atau kamarnya mungkin nggak yang bagus-bagus banget ya. Kita cincai lah. Nah, kemungkinan bisa dapat akomodasi yang $400 ya. Nah, ini gue dapat dari sumber di kijiji.ca. Harga sewanya 350, tapi kan belum termasuk utilities ya. Dimana kemungkinan kita harus share untuk bayar listrik dan bayar internet ya. Jadi asumsi $400 sebulan untuk akomodasi guys ya. Lalu makan. Nah, makan ini 400 juga kalau menurut gue sih masih termasuk nggak hemat-hemat amat ya. Tapi kan gue juga nggak bisa bikin dengan budget yang super hemat. Nanti kalian malah bisa sakit sendiri. Kalau mau super hemat aja sih bisa aja dengan budget mungkin dalam sebulan 30 hari, 15 harinya makan Indomie ya. Nah, itu mungkin akan murah banget, tapi kan nanti udahnya sakit sendiri ya guys ya. Nah, dengan kalau $400 ini kemungkinan masih cukup layak ya makanya ya. Tapi kita bisa hemat dengan cara masak nasi sendiri ya. Tuh contohnya
Ini kalau ada harga beras tuh, harga yang di bawah tuh, kalian lihat yang di kiri bawah tuh, yang botan itu $20 itu 8 kilo, itu nggak diskon. Kadang-kadang ada diskon ya. Nah itu kan 8 kilo itu kita bisa buat berapa minggu guys, kalau kita makan sendiri ya. Unless kita makannya super duper ya, itu lain cerita deh ya. Lalu yang kedua, cara berhemat berikutnya ialah kalau kita masak sayur sendiri atau beli sayur matang, guys. Nah, beli sayur matang nih di sini gue kasih contoh yang di kanan bawah tuh ya, sambal atau beef noodle ya. Ini gue dapat dari ubereats.com di mana ada vendornya yang bernama lemongrass. Nah, ini porsinya itu mungkin $9,5 itu belentung, guys. Besar banget. Mungkin kalau buat campur sama makan pakai nasi ya, mungkin bisa buat pagi, siang, dan malam guys. Karena itu porsinya besar banget ya. Lalu mungkin makan di luarnya atau jajannya itu sekali-sekali saja lah gitu ya. Karena kalau makan di luar terus terang itu boros guys ya. Lalu yang berikutnya ialah transportasi. Nah, transportasi ini $145 itu dengan asumsi kita beli monthly pass ya, yang untuk khusus student tuh. Kalian bisa lihat di bawah, post secondary monthly pass itu $128,15 tapi plus tax jadi $145 ya. Ini dari TTC. Nah, dengan adanya monthly pass ini kita bisa bebas menggunakannya selama sebulan ya. Mau naik tram, mau naik kereta, mau naik bis keliling Toronto kemana aja, kapan aja 24 jam bisa guys ya. Lalu communications itu kurang lebih $30 ya. Nah, untuk communications ini tentu saja kita tidak bisa berhemat. Tentu saja kita harus berhemat ya. Menggunakan operatornya juga yang nggak terlalu ngetop banget ya. Ini pakainya publicmobile.ca. Dapat paket yang lumayan nih guys ya. $25 itu dapat data 500 mega plus bonus 500 mega, yaitu dapat data kurang lebih 1 giga. Lalu unlimited talk dan unlimited texting ya. Not bad lah ya guys ya. Toh kita data juga pakai hemat-hemat aja. Kalau lagi bener-bener urgent aja lagi di jalanan. Toh kalau lagi di tempat-tempat lain kita bisa menggunakan wifi ya. Banyak public wifi di sini ya. Kita tinggal cari library terdekat deh, ada wifi gratis ya. Lalu kita cari ada Tim Horton terdekat deh, kedai kopi itu ya. Di situ ada wifi gratis ya. Banyak wifi gratis ya guys ya. Oke. Berikutnya pengeluaran rutin ya. Pengeluaran rutin gue asumsikan $50 deh sebulan dengan berhemat-hemat ya. Toh kita kan lagi kuliah sambil kerja ya. Jadi nggak bisa boros-boros dulu ya. Brand-brandnya juga mungkin yang brand-brand standar aja dulu ya. Nah contohnya nih ada sampo harga $4,7 ya. Ada sabun mandi $5. Tylenol obat sakit kepala ya, kayak semacam Panadol mungkin $7,97. Dan juga perlu mungkin kita beli tisu nih harga $7 ya, sumber dari Walmart. Ini dengan asumsi mungkin lagi nggak diskon nih. Kalau lagi diskon mungkin ada kita bisa lebih berhemat lagi ya guys ya. Lalu pakaian juga nih ya, gue asumsikan $50. Dan ini pun juga nggak perlu kita tiap bulan beli kalau misalkan lagi nggak merasa perlu banget ya guys ya. Ya kalau kita mungkin nggak branded ya, ini gue kasih contoh dari Old Navy ya atau Gap ya. Di sini Old Navy atau Gap itu bukan sesuatu yang luxury banget ya. Ya bisa beli celana panjang tuh harganya $19,97 kalau lagi diskon ya, atau beli kemeja $15,97. Atau kalau ada jaket yang diskon tuh $44,97 ya guys ya. Ini buat asumsi aja. Ini gue kasih gambar-gambar ini buat gambaran aja guys ya. Supaya masuk akal nggak sih kalau pakaian budget $50 sebulan? Ya kurang lebih bisa lah. Tergantung kita preferensinya, mereknya ya. Lalu pengeluaran lain-lain. Nah ini gue pas-pasin dengan pendapatannya guys ya. Gue asumsikan ini $29 nih. Sisa dari dana yang ada ya. Toh asumsi nih misalkan kita hari Sabtu atau Minggu sekali-sekali kita jenuh. Kita pengen jalan-jalan di park. Nah setelah jalan-jalan di park itu kan mungkin pengen ngopi ya. Ya kalau belinya Tim Horton ya, dark coffee itu mungkin segelas $22 dapet ya guys ya. Atau kalau belinya yang Starbucks ya mungkin agak sedikit mahalan, bisa $6 atau $7 kurang lebih seperti itu ya. Tergantung dari kita lah pengaturnya seperti bagaimana ya. Nah setelah gue breakdown itu semua, nah kalau gue buat dalam tabel nih, jadinya kurang lebih seperti gitu guys. Pendapatan per bulan $1.104 ya. Pendapatan per bulan $1.104, biayanya ada biaya akomodasi $400 ya. Ada biaya makan $400. Transportasi monthly bus pass $145, communication $30, lalu pengeluaran rutin tadi $50, pakaian $50, pengeluaran lain-lain $29,
Ya, total biaya $1.104 guys. Jadi kurang lebih pas banget deh ya. Biaya kita itu kemungkinan bisa dicukupi oleh pendapatan kita per bulan, tapi ya tergantung bagaimana hematnya kita, guys. Oke guys, demikian video gua hari ini dan semoga video ini membantu kalian ya untuk mengetahui gambaran kurang lebih pendapatan dan biaya hidup kalau tinggal di Toronto kuliah sambil kerja. Dan gue sangat berharap sebenarnya jika di antara kalian semua bisa pindah ke Toronto dan mendapatkan PR di sini ya. Sehingga makin banyak orang Indonesia yang ada di sini dan kita bisa ngumpul-ngumpul. Siapa tahu kita bisa ngadain piknik dan bawa makanan Indonesia ya. Wah, pasti seru banget ya guys ya. Oke, good luck with your dream ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Oke?